kalian gagal, nggak mau nambahin nilai kalian. Oke, kita masuk ke penerapan pemasaran online. Pemasaran online ini kan sering kita dengar gitu ya kan, apalagi saat ini dunia kita berduka ya kan. Sedang sekarang ini ya, mati kutu kita di rumah. Di pemasaran online ini kita bisa terapkan. Contohnya kita menjual baju, kita menjual make up, kita menjual makanan di rumah atau bahan pokok sehari-hari lah bisa kita jual dalam situasi saat ini. Sangat menguntungkan ya anak-anak. Oke, sebelum kita harus tahu dulu apa itu pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang dilakukan baik secara individu atau kelompok untuk mendapatkan kebutuhan dan keinginan konsumen serta untuk memperoleh keuntungan. Di pemasaran suatu proses sosial ini kan manajer dilakukan secara individu atau kelompok. Kalau contohnya di sini kan udah kita tahu lah, kayak pasar di sana yang disambu-sambu itu kan juga pemasaran. Tapi kalau individu ini kan contohnya yang pakai elektronik yang canggih-canggih lah itu. Seperti itulah. Oke, ada yang ingin bertanya? Dan kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Pemasaran menurut Parhali ada 3. Itu pilih Kotler. Suatu kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses perputaran. Yang kedua, Armstrong. Suatu proses sosial yang membuat individu dan kelompok memenuhi kebutuhan melalui penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Yang ketiga, West Stanton. Suatu sistem yang secara keseluruhan dari kegiatan usaha yang dituju untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa yang dapat mendapat kebutuhan konsumen. Ada di sini yang bertanya, bisa ditanya sebelum kita lanjut. Ada? Oke, kita lanjut ya. Di sini ada manajemen pemasaran ya, anak-anak ibu yang sayang. Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli menjadi sasaran dari tujuan perusahaan. Di manajemen pemasaran ini kan ada tujuannya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan. Ini kan sangat penting. Tanpa ini tujuan organisasi itu tidak akan tercapai. Oke, di sini ada konsep pemasaran. Ibu mau bertanya, ada di sini yang mengerti apa itu konsep pemasaran? Ada? Oke, pasti ada ya. Konsep pemasaran adalah suatu kunci untuk mencapai tujuan organisasi dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar serta memberikan kepuasan yang diharapkan konsumen secara lebih efektif serta efisien dibandingkan dengan para pesaing. Konsep pemasaran ini kan kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau kita nggak ada memikirkan konsep pemasaran kan kita seperti gagal gitu membangun usaha kita sendiri. Kalau kita membangun usaha itu kita harus sudah ada konsep tersendiri di pikiran kita. Oke, manajemen pemasaran kita lanjut ya. Di sini ada cara penentu konsep pemasaran, ada beberapa, yaitu 1, menentukan dan memenuhi keinginan pasar. Itu udah pasti kali ya. Kalau nggak memenuhi keinginan pasar berarti udahlah keinginan konsumen nggak terpenuhi lah ya kan, anak-anak ibu. Oke, 2, membuat apa yang dijual, bukan menjual apa yang dibuat. 3, cintailah pelanggan, bukan produk Anda. 4, melakukan sesuai cara Anda. 5, andalah sebagai penentu.
6. Melakukan dengan sekuat kemampuan Anda dalam menghargai pelanggan dengan memberikan nilai, mutu, dan kepuasan. Oke, kita masuk ke pemasaran, konsep pemasaran. Oke, ada 6 di sini konsep pemasaran yang penting yang harus kalian tahu ya, anak-anak ibu. 1. Konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran sosial, dan konsep pemasaran global. Nah, ibu akan menjelaskan apa itu konsep produksi. Nah, konsep produksi adalah memproduksi barang sebanyak mungkin ya. Semakin barangnya banyak diproduksi, maka konsumen akan menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya beli mereka. Oke, yang kedua itu konsep produk adalah membuat produk yang memiliki kualitas yang bagus sehingga konsumen menyukai produk yang dikeluarkan. Yang ketiga itu ada konsep penjualan adalah bahwa pentingnya upaya penjualan dan promosi yang agresif agar menarik perhatian konsumen. Nah, di konsep penjualan ini udah tahu lah ya bagaimana untuk menarik pelanggan atau konsumen. Di konsep pemasaran adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi atau penentu dan keinginan pasar sebagai sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara efektif dan efisien kepada konsumen. Di konsep pemasaran sosial ini sama artinya dengan konsep pemasaran yang sebelumnya yang dijelaskan, cuma di sini hanya pemasaran sosial saja, yaitu bahwa tugas organisasi untuk menentukan kebutuhan, keinginan dan kepentingan pasar sebagai sasaran, memberikan kepuasan yang diharapkan secara efektif dan efisien, meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Nah, di konsep pemasaran global ini adalah memahami semua faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategi yang lebih mantap. Tujuan akhirnya adalah berupaya untuk memenuhi keinginan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Oke, yang ibu jelaskan ada yang ingin bertanya? Atau kita lanjut mengenai tugas kita ya? Oke, di sini sudah jelaskan semua apa itu pemasaran online ya. Tugas kalian berkelompok, buat satu kelompok, beberapa kelompok. Kalian cari bagaimana penerapan pemasaran online yang efektif dan efisien saat ini pada situasi virus corona ini. Nah, itu adalah tugas kalian ya siswa-siswa, anak-anak ibu. Nah, kalau sudah itu minggu depan dikumpul tugasnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.